Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Kolom Ahmad Ali, kasus Tommy Quo Vadis. Saya rasa tidak ada seorang yang pernah belajar ilmu hukum yang tidak pernah mendengar nama Benjamin N. Cardozo, mantan Hakim Agung Amerika Serikat yang tersohor itu. Cardozo pernah mengungkapkan bahwa setiap kali para hakim ditanyai mengapa mereka membuat putusan seperti itu, maka jawaban mereka senantiasa tidak bergerak terlalu jauh sebelum berlindung di balik alasan klise, yaitu sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Alasan seperti itu, kata Cardozo, hanyalah upaya untuk menutup pembicaraan, seolah-olah secara terhormat untuk menarik diri dari pembicaraan, tetapi sebenarnya merupakan penarikan diri secara memalukan. Belum lagi jika sosok hakim tertentu menambahkan dengan kutipan-kutipan kitab suci secara sepotong-potong untuk menopengi alasan sesungguhnya. Justice Cardozo membuka rahasia putusan hakim sebagai hasil dari berbagai ramuan yang terdiri dari ramuan hukum seperti non-hukum. Nah, ramuan non-hukum itu bagi para hakim kita di Indonesia antara lain adalah pengaruh kekuasaan uang. Karena itu, kita berharap putusan hakim yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali dalam kurung PK dari Tommy Soeharto benar-benar lepas dari pengaruh uang. Semoga kecurigaan rakyat banyak ternyata tidak benar. Inkonsistensi berlangsung dalam kasus Tommy Soeharto. Di satu pihak, penegak hukum senantiasa bertopang pada alasan-alasan normatif. Tetapi di lain pihak, mereka juga melanggar ketentuan-ketentuan yang sifatnya normatif itu. Yang pasti, diperiksanya permohonan PK Tommy oleh Mahkamah Agung dalam kurung MARI yang diketuai M. Taufik setelah pengajuan gerasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang gerasi. Esensi pasal tersebut menegaskan bahwa gerasi adalah upaya paling akhir dan tidak boleh ada upaya hukum lagi sesudah gerasi. Jadi, diperiksanya saja permohonan PK Tommy itu sudah aneh. Ditambah lagi dengan keanehan putusan yang mengabulkan permohonan Tommy dengan mengabaikan alasan pemberat yang sangat relevan. Buronnya Tommy Soeharto di saat berstatus terpidana 18 bulan penjara. Ada kekeliruan yang cukup menarik dalam pertimbangan Hakim Taufik CS yang mengabulkan permohonan PK itu. Di dalam putusan itu antara lain disebutkan bahwa permohonan peninjauan kembali berada di luar tahanan. Mengapa tidak dicantumkan permohonan peninjauan kembali sedang buron? Hal ini penting karena buron adalah alasan yang memberatkan. Apalagi buron dari putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan eksekutorial adalah
tindak pidana yang memenuhi pasal 216 KUH pidana. Karena itu pihak kepolisian harus tetap menangkap Tommy Soeharto dengan rujukan pasal 216 KUH pidana tersebut. Kasus Tommy Soeharto ini memang sudah berawal dari keanehan, di mana ia mengajukan gerasi sekaligus PK. Artinya, ia sekaligus mengaku tidak bersalah dan bersalah. Gerasi adalah permintaan pengampunan atas kesalahan yang telah dibuat. Sebaliknya, PK adalah permohonan agar suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrah) ditinjau kembali atas dasar adanya novum, misalnya. Khusus dalam kasus Tommy, dengan membandingkan antara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan PK MA, tidak ada sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai novum, kecuali mungkin novuman. Dari kasus Tommy Soeharto ini juga saya ingin menyarankan kepada MA agar ke depan lebih profesional dalam memilih majelis hakim yang akan menangani perkara-perkara kasasi. Seorang hakim agung yang berlatar belakang hakim pengadilan agama yang sebelumnya banyak menangani kasus perceraian dan warisan, jangan ditunjuk menjadi hakim yang memeriksa kasus-kasus rumit seperti kasus tindak pidana korupsi ataupun kepailitan. Yang pasti, putusan MA yang mengabulkan PK Tommy Soeharto benar-benar mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Putusan tersebut benar-benar mengabaikan perintah undang-undang, yaitu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Adapun tangkisan klise yang selalu disuarakan sosok-sosok normatif adalah yang mana rasa keadilan masyarakat itu, bagaimana wujudnya, bagaimana mengukurnya. Saya rasa semua orang yang masih berhati nurani akan mampu merasakan rasa keadilan masyarakat itu. Paling tidak, wujudnya dapat kita rasakan dari suara-suara warga masyarakat. Contohnya, jajak pendapat yang dilakukan Detikcom hingga 3 Oktober 2001 telah melibatkan 1.375 pemilih, di mana 1.146 (83%) menyatakan bahwa putusan MA untuk PK Tommy Soeharto telah mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Sejumlah 203 (15%) menjawab tidak, dan 27 (2%) menjawab tidak tahu. Yang pasti, ketika putusan-putusan pengadilan makin menjauhkan diri dari kepercayaan rakyat, akibatnya upaya untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap law enforcement akan tetap gagal. Sehubungan dengan itu, saya ingin mengutip sebuah kalimat dari Justice Ross E. Byrd, Hakim Agung Amerika Serikat. If our courts lose their authority and their rulings are no longer respected, there will be one left to resolve the divisive issues that can rip the social fabric apart. The courts are a safety valve without which no democratic society can survive. Kini pihak kejaksaan juga mengajukan PK tandingan, sehingga makin serulah pertempuran ini.
kita cuma dapat mengatakan quo vadis kasus Tommy Soeharto, Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Gatra 13 Oktober 2001 halaman 23.